Air minum adalah kebutuhan dasar setiap orang. Air mineral menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Sejak awal tahun 1990-an, air minum kemasan telah menjadi barang yang sangat lumrah dijajakan di setiap tempat. Hampir setiap toko kelontong, warung, restoran, dan rumah makan menjualnya. Air minum dalam kemasan kini tampil dengan beragam ukuran. Mulai dari gelas kecil sampai botol berukuran 1.500 liter. Bagi yang sedang berpergian, menjamu tamu, rapat dan pertemuan, air minum dalam kemasan seolah menjadi suguhan yang wajib ada. Tentu, terasa praktis karena setelah dipakai, tinggal buang saja plastiknya. Karena kepraktisannya tersebut, jumlah penggunaannya menjadi sangat besar. Berdasarkan jenis konsumsi, kemasan bulk 5 galon masih mendominasi hingga sekitar 70%. Sisanya, jenis small package size (SPS) dari total konsumsi AMDK, jenis SPS kemasan 600 ml mendominasi sekitar 42%. Menyusul kemasan 240 ml dengan 30% dan 1.500 ml dengan porsi 28%. Sampah sebagai salah satu masalah klasik yang dialami oleh hampir seluruh kota-kota di negara berkembang. Masalah sampah cukup luas pengaruhnya, baik pada aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, kurangnya estetika perkotaan, dan berbagai dampak lainnya. Berdasarkan data timbulan, sampah 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah plastik berada di urutan kedua dengan berat mencapai 10.337.180 ton atau 14,71%. Di Indonesia, dengan asumsi setiap orang per hari menghasilkan 0,8 kg sampah, maka rata-rata jumlah timbulan sampah mencapai 200 juta ton per hari atau 73 juta ton per tahun. Studi di tahun 2008 di beberapa kota di Indonesia mencatat pengolahan sampah yang diangkut dan ditimbun sebesar 68%, dikubur sebesar 9%, diolah jadi kompos dan didaur ulang sebesar 6%, dibakar 5%, tak terkelola 7%, dan lain-lain sebesar 5%. Dan saudara, kita ke informasi lainnya. Polemik soal galon air kemasan sekali pakai yang dinilai tidak ramah lingkungan ini ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan meningkatnya jumlah sampah plastik. Namun di sisi lain, galon air kemasan ini bisa menjadi berkah bagi pemulung karena memiliki nilai yang ekonomis. Baru-baru ini, salah satu brand air mineral di Indonesia meluncurkan sebuah pembaruan, yakni galon air mineral sekali pakai. Inovasi ini sempat ramai diperbincangkan di media, sehingga kemunculan galon sekali pakai menimbulkan polemik.
harganya ekonomis, terus juga galonnya sekali pakai, kita juga nggak perlu ribet-ribet bawa galon ke tempat jualnya buat isi ulang, terus juga gampang dibawanya. Karena konsumen kayaknya lebih simpel deh, dia jadi nggak bawa galon kosongnya ke sini, jadi dia langsung datang sini beli galonnya mineral, langsung bawa isi dan galon-galonnya. Di warung-warung juga udah banyak sekarang rem mineral, jadi gampang aja gitu nyarinya, nggak usah ribet-ribet. Para pegiat lingkungan menganggap bahwa galon sekali pakai berpotensi memperparah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah plastik. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang gencar melakukan kampanye dan mengajak masyarakat dalam aksi memerangi limbah plastik. Di sini aku stok seminggu sekitaran 20-30. Palingan per harinya itu laku sekitaran 5 atau 10 galon. Kalau bekas pemakaian galon ini biasanya dikumpulin dulu, nanti bisa dijual ke pengepul atau dijadikan menjadi kayak pot bunga atau semacamnya. Penolakan terhadap galon sekali pakai didukung oleh adanya data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa tumpukan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik dibuang ke laut dan yang terbuang ke lingkungan sebanyak 85.000 ton. Dari seluruh total timbulan sampah nasional, timbulan sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit tertangani karena sifat materialnya. Bisa dibayangkan berapa total sampah plastik yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun jika diibaratkan satu rumah tangga menimbun 1 galon sekali pakai setiap minggunya. Galon isi ulang terbuat dari plastik polikarbonat yang mengandung bisphenol A yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dengan harga jual yang cukup mahal dan kurang higienis karena galon akan dipakai kembali. Sedangkan galon sekali pakai terbuat dari plastik jenis PET atau bisa dikatakan polyethylene terephthalate dengan harga jual murah dan lebih higienis karena setiap galon hanya untuk 1 kali pemakaian. Hey Mineral bekerja sama dengan Plastic Bay untuk meluncurkan Reverse Vending Machine atau yang bisa dinamakan RVM yang mengajak masyarakat untuk merubah sampah plastik menjadi bermanfaat dan juga membawa kebaikan. Pengumpulan botol plastik dapat dilakukan melalui aplikasi Plastic Pay di smartphone Anda. Dengan cara install aplikasi Plastic Pay, lalu bawa kemasan botol plastik ke RVM. Penukaran kemasan botol PET pasca konsumsi
akan diberikan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang elektronik. Sampah plastik yang terkumpul akan didaur ulang menjadi butiran recycled polyester staple fiber atau BESF yang dapat digunakan untuk membuat bantal, boneka, tempat tidur, karpet, tas, dan juga masih banyak lagi.